Assalamualaikum. Yang pada kuliah manajemen banyak nih yang udah pernah dengar kisah elang ini. Izin sekarang kita tinjau dari sisi kesehatan jangka panjang, khususnya terkait pemunculan autofagi dan stem cell yang luar biasa extraordinary. Jadi, di dunia hewan gitu ya diketahui elang Amerika itu termasuk keluarga unggas yang umurnya paling panjang. Dia bisa nembus 70 tahun, saudara-saudara. Bandingin nih sama ayam peliharaan nenek kalian yang kalau nggak keburu jadi opor paling umurnya 5-10 tahun ya. Bebek juga segituan. Nah, tapi kembali lagi pada elang, dia itu nggak bisa bablas terus sampai umur 70 tahun begitu saja. Dia itu cuma dikdaya perkasa sampai 30-an tahun lah gitu. Habis itu kondisinya akan menurun, terus menurun, dan beneran bakalan uzur di umur 40 tahun. Di titik itu, di umur 40-an, dia mesti mengambil keputusan. Bukan keputusan untuk kawin lagi, enak aja lu. Kalau cuma kawin lagi itu gampang ya. Di umur 40, si elang itu mesti mengambil keputusan apakah mau bisnis as usual, melanjut hidup dengan cara yang biasa-biasa saja, atau dia mau bertapa selama 150 hari itu, nggak kira-kira. Dari pertapaan itu, dia bisa mendapat autofagi yang ekstrim dan kelimpahan stem cell sambil kelengar-kelengar karena puasa panjang, tapi habis itu dia akan dapat tenaga baru, muda kembali lah gitu ibaratnya. Nah, kalau nggak melakukan pertapaan itu di umur 40-an ya udah serba kronis tuh. Paruh andalan itu udah bengkok kepelintir, kuku cakarnya juga idem, nah gitu bulu-bulunya juga lebatnya itu udah kelewatan sehingga jadi berat dan bikin dia kurang lincah. Daya buru dan daya sergapnya itu jadi tumpul sehingga kalau diterus-terusin hidup dengan situasi seperti itu, dia akan mati pelan-pelan dengan sengsara, yaitu kalau di alam liar. Kalau di kebun binatang sih atau kebunnya Cak Kodir, tua-tua masih bisa disuguhi tongseng setiap hari. Beda cerita. Walah, kalau burung elang makan tongseng, kita terus makan apa tuh ya? Jadinya, demi mendapatkan kesempatan hidup yang lebih panjang lagi, si elang itu terus bertapa. Biasanya, dia terus terbang tinggi ke bebatuan di puncak-puncak gunung, bersarang di situ, kurang lebih puasa panjang gitu. Yang panjangnya nggak kira-kira menurut para peneliti, tipikalnya itu sekitaran 150 hari alias 5 bulanan. Awalnya tentu lemes. Lama-lama terjadilah super healing yang datang bergelombang, bakar lemak, ketosis gitu kalau istilah kita. Terus dapatlah autofagi, daur ulang protein-protein. Pada saat autofagi kencang ini, dia patah-patahin sendiri tuh kuku-kukunya, paruh-paruhnya, bulu-bulu pun pada rontok sampai berindil habis. Tak berdayalah si elang itu. Tapi karena di puncak bebatuan yang tinggi banget, nggak ada yang gangguin juga, kecuali cuaca yang ekstrim. Nah, ujungnya berkah dari Allah nih. Sengsara membawa nikmat gitulah kalau menurut judul novel jadul. Pasca autofagi yang kelasnya ekstrim kayak gitu, hormon pertumbuhan kencang, stem cell pun berlimpah, bermunculan lagi tuh kuku-kuku tajamnya, paruhnya pun lancip lagi, bulu-bulu baru pun terus bermunculan, indera dan kemampuan kognitif juga menajam, matanya, insting pemburunya, dan seterusnya. Setelah itu, widih, dia dapat hidup baru, gagah perkasa lagi, jadi pemburu handal lagi, sampai sekitaran 30 tahun lagi. Walhasil, bisalah dia hidup sampai 70 tahun. Kita bisa mengambil pelajaran longevity, umur panjang tuh. Kayak waktu kita membahas soal resep umur panjangnya ke kelelawar yang lalu itu. Kalau digambarin pakai grafik mungkin bisa kayak gini nih. Ini kira-kira saya sendiri ya, sekedar ilustrasi. Elang muda gitu ya, itu puncak kejayaannya di umur 20-an, 30-an. Di umur 40, kemampuan berburunya ngedrop. Kalau nggak bertapa yang memunculkan hyper autofagi tadi, dia bakalan mati. Cuma berkah dari Allah, setelah bertapa, dia bisa memicu hyper autofagi dan kelimpahan stem cell. Ujungnya dia bisa jak-jak jaya kembali sampai tembus umur 70 atau mendekati itu. Hidup dengan nyawa serep. Nah, apa nih hikmahnya untuk kita? Dari penciptaan elang ini, insya Allah ada pelajaran hidup ya untuk kita. Fasting ekstrimnya si elang, pertapaannya, autofaginya, kemunculan stem cellnya, itu aja kalau diteliti, jangan-jangan para pakar bisa nemu lagi resep-resep umur panjang. Nah, kira-kira loh, 40 tahun jadi 70 tahun, itu umur si elang manjang 75%. Kalau dalam skala hidup manusia, artinya dari semula 60-70-an tahun, panjang jadi 100-125 tahun. Luar biasa kan? Tapi kalau mesti sengsara sampai brodol semua kayak gitu di pucuk gunung, yang disuruh nyoba ini jangan saya deh ya. Silakan aja itu dipilih dari para penonton video ini yang belum pada subscribe. Habis gimana? Manusia itu ya, suruh ngempet puasa 30 hari aja. Itu bawaannya dari detik pertama udah kebelat pengen segera lebaran. Tak gitu, udah dapat setengah jalan, yang ditunggu-tunggu malah THR. Menjelang lebaran berduyun-duyun mudik,
Pas lebarannya datang beneran, bukannya jaga kesehatan dan mengoptimalkan healing, malah balas dendam mak lampir. Ambiar lagi itu urusannya, capek bener. Tapi sekali lagi, yang kayak gitu biasanya bukanlah yang sudah subscribe ke kanal sini. Kalau yang udah subscribe sih, mestinya nggak ada yang kayak gitu ya, kecuali kepepet. Cuma masalahnya kok ya kepepetnya itu rada sering gitu. Nah ini, buat para pakar kesehatan ya, fenomena elang ini beneran membuka mata, bahwa super healing itu levelnya bisa sampai segitunya. Kalau si elang yang nggak terlalu mikir dan nggak didampingi oleh dokter profesional aja bisa kayak gitu, mestinya manusia bisa lebih lagi dong ya. Kalau niru yang kelelawar kemarin itu susah lah ya, manusia bisa sampai 250 tahun. Tapi kalau yang elang ini makin kesini makin kebuka loh sana keilmuannya. Kalau Dr. David Sinclair bilang dia berharap dengan optimis bahwa yang begini-begini bisa terjadi di masa hidupnya dia, alias tidak lama lagi. Tapi di luar itu ya, dalam keseharian kita sering loh ketemu sama orang-orang yang hidupnya ini mirip sama si elang itu tadi, hidup dengan nyawa serep. Setelah lewat masa jaya gitu jebret, entah kena serangan jantung kayak stroke, komplikasi diabetes, kanker atau apa gitu. Mungkin tipikalnya kalau manusia bukan di umur 40 tapi sekitar 50-an lah ya atau berapa gitu. Nah, kalau nggak nemu nyawa serep ya udah urusan selesai sampai di situ, innalillahi. Yang panah merah nih. Tapi kalau bisa menstabilisasi bisa juga panjang umur. Cuma ini dicela-cela oleh para pakar longevity. Lifespan-nya panjang, tapi health span-nya pendek. Ini nggak terlalu guna, yang panah kuning nih. Alhamdulillah itu, kalau bisa panahnya kayak si elang tadi itu, panah yang hijau. Pernah gangguan jantung kelas berat gitu ya. Tapi begitu udah operasi bypass, jak-jak lagi, sehat lagi bertahun-tahun. Atau penyintas kanker gitu ya, bisa dapat kesempatan kedua. Atau apalah gitu, kasusnya bisa macam-macam. Ya tapi ya, walau panah hijau itu alhamdulillah, hidup seperti si elang tadi itu bukanlah yang ideal kalau menurut para pakar. Karena yang ideal mestinya itu mengikuti jalur yang ungu inilah ya. Nggak usah ngalamin jungkel dulu tuh ya idealnya. Nggak usah ngalamin sengsara yang kelasnya itu setara puasa total selama 150 harian. Apakah ini mimpi di siang bolong? Atau ini bisa diusahakan secara ilmiah? Bisa. Sering dipraktekin, yaitu di lab-lab penelitian untuk para tikus turut. Atau binatang penelitian yang lain. Kalau untuk manusia, secara teorinya mestinya sama aja ya. Cuma kalau dalam prakteknya keseharian, masih walau alam nih. Itu cerita untuk hari yang lain. Untuk hari ini cerita kita tentang elang tadi itu dan sekarang sudah selesai. Terima kasih.